Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Kearifan Budaya Lokal, pertemuan yang kelima, pokok bahasan yang akan kita bahas adalah batik khas daerah setempat. Nanti pada pertemuan ke-6, kalian akan melakukan observasi terkait membatik yang ada di daerah sekitar kalian. Nanti pada pertemuan ke-7 kalian akan mempraktekkan cara membatik dengan menggunakan teknik jumputan. Untuk sub pokok bahasan pada pertemuan ke-5 ini, yang pertama adalah pengertian batik, kemudian sejarah teknik batik, kemudian ciri-ciri batik, kemudian jenis batik, dan yang terakhir adalah proses pembuatan batik. Pertama, kita bahas terkait pengertian dari batik. Yang dimaksud dengan batik adalah kain bergambar dan proses pembuatannya secara khusus, yaitu digambar atau menerapkan motif ke suatu kain yang masih kosong. Kemudian melalui suatu proses yang khusus sehingga mempunyai ciri khas pada kain tersebut. Selanjutnya terkait sejarah teknik batik. Sejarah pembatikan di Indonesia ini berkaitan erat dengan perkembangan Kerajaan Majapahit dan penyebaran agama Islam. Kemudian batik ini menjadi milik Indonesia, khususnya di Jawa, itu setelah akhir abad ke-18 atau awal abad ke-19. Awalnya batik ini dikerjakan terbatas di keraton, di mana pemakainya adalah raja dan keluarganya. Kemudian pengikut raja ini kan tinggal di luar keraton, maka batik ini dibawa keluar oleh pengikut raja tersebut. Kita bahas terlebih dahulu batik pada zaman Kerajaan Majapahit. Batik asal Majapahit ini berkembang di Mojokerto dan Tulungagung. Di Tulungagung banyak tentara dan keluarga kerajaan Majapahit yang menetap di situ sehingga membawa batik. Daerah pembatikan di Mojokerto ini terdapat di Kuali, Mojosari, Betero, dan Sidomulyo. Kemudian bahan yang dipakai adalah kain putih tenun dan obat batik. Obat batik ini berupa soga jambal, mengkudu, nila, tom, dan lain-lain. Kemudian setelah batik tulis ini dikenal batik cap ya, ketika ada pedagang Cina yang masuk ke Mojokerto. Ciri khas untuk batik Kalangbret Mojokerto adalah memiliki dasar putih dan warna corak coklat muda atau biru tua. Hampir sama dengan batik yang diluarkan dari kota Yogyakarta. Batik Majan dan Simo ini memiliki babaran warna merah menyala yang terbuat dari kulit mengkudu dan warna lain dari tom. Kemudian perkembangan batik pada zaman penyebaran Islam. Yang pertama, pembatikan ini berkaitan dengan penyebaran Islam, yaitu di daerah Ponorogo. Di daerah Bataro Katong
ada keturunan dari kerajaan Majapahit yang membawa ajaran Islam ke Ponorogo. Kemudian di daerah Tegalsari, ini ada Kiai Hasan Basri. Beliaunya adalah menantu dari raja yang ada di kerajaan Keraton Solo, sehingga membawa batik ke Tegalsari. Banyak keluarga Keraton Solo yang belajar di pesantren milik Kiai Hasan Basri, sehingga membawa batik keluar dari kerajaan atau dari Keraton Solo ke daerah Ponorogo. Kemudian di daerah Ponorogo, batik cap ini dikenal setelah Perang Dunia Pertama, yaitu dibawa oleh orang Cina. Berikutnya terkait jenis-jenis batik. Jenis batik ini ada dua, yaitu batik tradisional dan batik modern. Untuk batik tradisional, yaitu batik yang susunan motifnya terikat oleh suatu aturan tertentu, sehingga dalam pembuatannya batik tradisional itu memiliki banyak aturan yang harus dipatuhi. Sedangkan untuk batik modern, itu batik yang motif maupun pewarnaannya tidak tergantung pada pola dan pewarnaan yang tertentu. Sehingga desain dan warnanya ini pada batik modern itu sangat beraneka ragam. Batik modern ini menggunakan bahan dan proses pewarnaan yang mengikuti perkembangan zaman. Untuk ciri-ciri batik tradisional, yang pertama adalah ragam hias motif ular, barong, geometris, dan pagoda. Kemudian coraknya mempunyai arti simbolik. Kemudian warnanya cenderung gelap, putih kehitaman, dan coklat kehitaman. Dan batik tradisional ini motifnya itu menunjukkan ciri khas dari daerah asal. Untuk ciri-ciri batik modern, yang pertama adalah ragam hiasnya bebas, yaitu bisa berupa binatang, tumbuhan, atau rangkaian bunga. Kemudian coraknya tidak mempunyai arti simbolis tertentu. Penggunaan warnanya juga bebas seperti biru, merah, ungu, dan lain-lain. Berikutnya terkait motif batik tradisional. Di sini kita bahas motif batik keraton sama motif batik kawung. Motif batik keraton sebagaimana yang terlihat di slide, motif batik keraton memiliki makna filosofi hidup. Batik keraton merupakan batik yang sangat khas dan terhormat karena dibuat oleh putri keraton dan pembatik di lingkungan keraton. Corak pada batik keraton tidak boleh digunakan atau dibuat pada batik biasa. Motif tersebut adalah motif parang bonang, motif parang rusuk, dan motif udan liris. Untuk motif batik tradisional berikutnya yaitu motif batik kawung, sebagaimana yang terlihat pada slide. Motif batik kawung mirip dengan buah kawung, yaitu sejenis kelapa atau yang disebut dengan buah kolang-kaling. Motif batik kawung dibuat secara geometris. Kemudian motif kawung juga bisa digambarkan sebagai bunga lotus yang melambangkan umur panjang dan kesucian. Lotus merupakan tumbuhan yang memiliki 4 daun bunga yang merekah.
Untuk klasifikasi batik kawung, ada kawung picis, di mana bulatannya itu kecil, kemudian ada kawung bribil, di mana bulatannya lebih besar dari kawung picis, kemudian ada kawung sen, yaitu bulat, lonjong, dan lebih besar dari kawung bribil. Berikutnya yaitu motif batik modern. Di sini kita bahas ada dua, yaitu batik Madura sama batik Cirebon. Untuk batik Madura dapat dilihat pada slide. Batik Madura ini dibuat di rumah-rumah tertentu khusus yang membuat batik. Kemudian batik Madura tetap mempertahankan sistem pembuatannya yang secara tradisional, walaupun dia masuk dalam motif batik modern. Batik Madura ini terkenal dengan coraknya yang bebas dan warnanya yang berani seperti merah, kuning, dan hijau muda. Untuk daerah di Madura yang merupakan pengrajin batik itu ada di daerah Pamekasan. Selanjutnya untuk batik modern itu ada batik Cirebon. Batik Cirebon dikenal dengan motifnya yaitu Megamendung, di mana motif ini sampai terkenal di luar negeri. Kemudian motif Megamendung ini awalnya mengharuskan warna biru yang diselingi dengan warna merah untuk menggambarkan sisi kemaskulinan dan suasana yang dinamis. Warna biru dan warna merah ini menggambarkan keadaan masyarakat pesisir yang terbuka, lugas, dan egaliter atau sederajat. Kemudian untuk warna biru ini menggambarkan warna langit yang berarti luas, bersahabat, dan terang. Warna biru menggambarkan juga yaitu pembawa hujan yang nanti sebagai pembawa kesuburan dan yang memberikan kehidupan. Untuk warna biru sendiri ini ada dua, yaitu biru muda yang artinya cerahnya kehidupan, sedangkan untuk warna biru tua artinya awan gelap yang nantinya akan menurunkan air sebagai pemberi kehidupan. Berikutnya yang terakhir yaitu terkait proses pembuatan batik. Untuk proses pembuatan batik ini pada dasarnya sama, terdiri dari tiga. Yang pertama yaitu pemalaman, kemudian pewarnaan, kemudian pelorodan. Untuk pemalaman yaitu proses penempelan malam sebagai bahan utama perintang batik ke sebuah mori. Mori yang telah dibuat polanya kemudian dimalam dengan menggunakan alat yang disebut dengan canting tulis atau bisa juga berupa cap. Setelah dimalam, proses berikutnya yaitu pewarnaan. Motif batik yang telah dicap atau ditulis dengan lilin malam merupakan gambaran atau motif batik yang akan dibuat. Pemberian warna menjadikan tempat yang terbuka ini menjadi berwarna dan tempat yang tertutup lilin ini tidak terkena warna yang diwarnai. Sehingga jumlah pemberian lilin malam ini bergantung pada jumlah warna yang digunakan. Untuk proses pembuatan batik yang terakhir yaitu pelorodan, yaitu proses penghilangan lilin malam yang menempel pada kain mori. Menghilangkan lilin malam pada batik dapat bersifat
menghilangkan sebagian atau juga menghilangkan keseluruhan. Penghilangan lilin malam secara keseluruhan dapat dilakukan pada pertengahan atau akhir pembuatan batik. Penghilangan lilin secara keseluruhan disebut dengan pelorodan tadi. Demikian penjelasan terkait pokok bahasan kita pada pertemuan yang kelima. Kurang lebihnya Bu Caci mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.